Meroketnya harga kedelai berimbas pada mogoknya produsen tahu tempe. Praktis harganya jadi melambung karena permintaan lebih besar dari suplai. Mengapa persoalan tahu tempe ini menjadi ramai diperbincangkan oleh kita semua? Seberapa penting sebenarnya tahu dan tempe bagi masyarakat Indonesia? Kami telah bergabung dengan Ade Putri Paramadita, culinary storyteller. Halo, selamat malam Mbak Ade, apa kabar? Selamat malam ya, kabar baik. Alhamdulillah. Mbak Ade, hari ini sudah makan tahu atau tempe? Hari ini sudah makan tempe. Wow, tadi wah mantap sekali. Ini apa-apa? Menu tempenya hari ini apa Mbak Ade? Tempe bosok, yaitu tempe yang dibiarkan lagi untuk fermentasi berkelanjutan, sehingga aromanya lebih tajam. Kemudian aku membuat itu menjadi sambal. Wow, itu kangen banget. Biasanya ibu saya sering memasak, tapi karena pandemi kita orang nggak bisa pulang ke kampung. Mbak Ade, sebenarnya seperti Mbak Ade, saya dan teman-teman juga yang ramai membicarakan soal mahalnya dan langkanya tahu tempe. Mengapa tahu dan tempe begitu penting bagi masyarakat kita? Bagaimana sebenarnya sejarahnya? Sebenarnya kan kalau kedelai sendiri sudah ada di Indonesia dari sekitar abad 12 atau 13 ya. Ini ada di salah satu catatan serat, saya lupa nama seratnya apa. Tapi di serat Centini yang ada diterbitkan abad 18, tepatnya ditulis tahun 1815, itu sudah diceritakan ada sajian Indonesia yang mengandung tempe. Artinya sebenarnya memang sudah sejak lama masyarakat terutama dari Jawa Tengah mengenal sajian-sajian tahu tempe ya tepatnya. Nah, sejak itu pula kita tahu bahwa tempe adalah merupakan sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi. Karena apa? Karena harganya terjangkau. Dan zaman dulu bahkan sampai sekarang kalau misalnya kita bicara apakah orang-orang di Jawa itu bisa makan ayam, ikan atau bebek atau bahkan sapi, belum tentu. Tapi tahu tempe sudah pasti bisa karena mereka terbiasa makan itu sejak lama. Nah, makanya ketika kita bicara tentang harganya naik, tentunya orang jadi bingung. Dulu kalau orang tidak bisa membeli namanya protein hewani, yang mereka lakukan adalah membeli protein nabati, tahu atau tempe tadi. Mbak Ade, ini kan tempe seringkali dibikin menunya macam-macam. Saya juga pernah makan yang namanya burger tempe, bahkan harga burger tempe ini lebih mahal daripada burger yang daging sapi ya, atau daging ayam. Sebenarnya bagaimana sih perkembangan diferensiasi kuliner tempe dan juga tahu di tanah air? Oke, itu sebenarnya kalau makanan-makanan modern ini akhirnya mulai tercipta karena di Amerika sendiri dan Australia, itu mereka sudah mulai mengangkat tempe sebagai superfood, sebagai makanan yang nutrisinya sangat tinggi, sehingga kalau di luar negeri ya harganya sangat tinggi. Padahal tingginya itu bukan cuma karena memang bernutrisi baik, tapi membuat tempe di luar Indonesia itu sangat sulit. Beberapa hal yang mendasari tempe di Indonesia begitu bagus adalah tingkat kelembapan kita juga. Jadinya ragi tempe itu bisa berkembang dengan baik bertemu dengan si kedelai yang sudah dimasak. Mbak Ade, ini kan juga serbuan kuliner macam-macam ya, mulai dari Amerika Selatan, kemudian juga masakan-masakan Eropa tersaji dalam sebuah resto-resto yang banyak, yang bergengsi begitu. Tapi mengapa tidak menggoyahkan kita untuk kemudian beralih begitu? Maaf, maksudnya beralih bagaimana? Beralih dari tempe dan tahu maksudnya. Wah, susah. Kalau misalnya kita sudah ratusan tahun mengenal tempe, bukan cuma lidah kita yang terbiasa, tapi juga secara harga itu yang paling ekonomis. Itu yang masuk akal ketika kita harus memenuhi kebutuhan protein harian kita. Jadinya kalau misalnya disuruh bergeser, otomatis sulit. Itu sama kayak orang yang tadinya hanya bisa makan ikan, tiba-tiba disuruh makan ayam, itu pasti penyesuaiannya sangat lama, atau bahkan mungkin tidak bisa sama sekali. Oke, menarik sekali perbincangannya. Yang pasti tahu dan tempe dari kedelai di Indonesia yang terbaik, yang tentunya kita mudah-mudahan harganya bisa ditekan. Semoga semua rakyat Indonesia bisa menikmati tahu dan tempe dengan harga normal. Terima kasih Mbak Ade sudah Terima kasih. berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini.